Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam bersama komisioner lainnya, Gufron, mengaku aktif bertanya dan menggali berbagai informasi selama proses berlangsung. Selain mendapatkan penjelasan dari para penyidik, Kompolnas juga mengatakan sejumlah dokumentasi proses penyelidikan juga ditampilkan dalam gelar perkara tersebut. Jalannya gelar perkara khusus ini menurut Hoirul Anam sudah berjalan baik, kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Dalam gelar perkara khusus ini, berbagai pihak dihadirkan, mulai dari pelapor, terlapor, para ahli, Universitas Gadjah Mada, hingga perwakilan DPR, Ombudsman, dan pengawas internal Polri. Namun, Jokowi tidak hadir langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk saat ini, proses pendalaman dan pemberian keterangan dinyatakan sudah selesai. Kompolnas mendorong agar Bareskrim Polri segera menarik kesimpulan dan tidak berlama-lama mengumumkan hasil resmi kepada publik. Dari Jakarta, Prita Zeka, Indra Gali, TV One mengabarkan. Jadi ini sudah season kesekian ya, tapi sudah ada babak baru. Mudah-mudahan udah di ending nih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ujungnya kita bisa lihat. Tapi dengan adanya gelar perkara khusus kemarin, diharapkan bisa menjadi babak baru begitu ya. Walaupun kita nggak tahu apakah ini menjadi ujungnya semakin terlihat atau justru semakin melebar kasusnya. Tapi yang dinantikan oleh masyarakat adalah kapan Bareskrim Polri ini memberikan hasil keputusannya. Karena kan katanya sudah lengkap, sudah komplit semua keterangan dari berbagai pihak yang hadir dalam gelar perkara khusus. Betul, kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies dan juga pengamat kepolisian. Pak Bambang, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lalu selanjutnya ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Alif ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusuf, ini Kompolnas bilang bahwa berjalan dengan baik kemarin begitu ya. Sebenarnya temuan dan juga poin-poin penting dari Kompolnas dalam gelar perkara khusus kemarin apa saja? Iya, terima kasih. Jadi pertama kita dudukkan gelar perkara khususnya dulu. Gelar perkara khusus ini kalau merujuk Perkap nomor 6 tahun 2019 sebenarnya kaitannya dengan penyelidikan itu didasarkan ada dua. Karena ada pengaduan, direspon, keberatan, direspon, dan atasan penyidik menyetujui untuk dilakukan gelar perkara khusus sehingga menghadirkanlah semua pihak. Yang kedua, ini yang tentu menjadi satu positioning untuk penyidik untuk terus responsif. Kasus ini kan mendapatkan perhatian publik yang cukup masif. Begitu saya ketemu masyarakat selalu bertanya bagaimana ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya. Jadi ini perhatian publik, oleh karenanya katakanlah meskipun pengadu itu masih terus tidak puas tapi hopeless, tapi kan ini masih ada masyarakat. Masyarakat masih ingin mendapatkan kejelasan. Oleh karena itu ya ini menjadi tantangan kepada penyidik. Meskipun akhirnya pun nanti gelar perkara khusus itu yang bisa kita simpulkan dari kami berdasarkan tim yang sudah hadir ya memang masih seperti yang kemarin positioningnya. Ketika dilakukan gelar perkara khusus itu kan harapannya apa yang menjadi keberatan. Nah, kebetulan posisi keberatan ini kan dari pihak pengadu. Tentu kan sebenarnya secara substansial keberatan itu kan akan memungkinkan kembali dibukanya penyelidikan. Nah, tentu bagaimana penyelidikan itu tentu ada posisi kewenangan penyidik. Nah, penyidik tentu bisa membuka kembali. Biasanya yang lazim itu kan apabila ada bukti baru. Nah, kemarin ada novum. Memang sejauh ini yang kita catat, yang kita dalami itu belum terlihat ada bukti baru. Tapi kan bukan berarti meskipun kita katakanlah penyidik hari ini akan menyampaikan hasil gelar perkara khusus itu masih seperti yang kemarin bahwa belum ditemukan unsur pidana, bukti baru belum terlihat kemarin, tapi dia kan akan tetap terbuka bahwa ini kasus mendapatkan perhatian publik. Tentu kita juga sebagai pengawas dalam hal ini tetap mendorong penyidik tetap responsif. Ya, responsif.
Baik, Pak Yusuf, kemarin juga Kompolnas nampaknya aktif bertanya juga kepada berbagai pihak, terutama pihak kepolisian. Kalau dari Kompolnas sendiri, apa yang didalami? Kan dari sisi TPUA menyatakan saat Mei lalu Barreskrim Polri tidak transparan, tidak terbuka, dan lain sebagainya. Apakah juga didalami terkait SOP penyelidikan, kemudian validitas dokumen, hingga bagaimana pihak kepolisian mengecek ijazah Pak Jokowi ini? Iya, ya paling mudah kan dua hal saja, karena itu kaitannya dengan hukum pidana. Pada aspek formalnya dan pada aspek material. Pada formal itu kan biasanya apakah ini penyidikan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak? Ada hal-hal ada hal-hal yang terabaikan. Nah, misal ini kan ada keluhan yang sudah kita catat dari kemarin digelar itu soal prosedur. Mengapa ijazah Pak Jokowi tidak dilakukan sita? Ya, tentu kita akan lihat bagaimana aturan mainnya. Kapan dilakukan penyitaan itu? Nah, kalau kita lihat di aturan mainnya kan ketika sudah masuk tahap penyidikan. Karena penyitaan itu bagian dari upaya paksa. Sementara ini kan proses penyelidikan. Nah, tapi tetap apa yang dikeluhkan oleh pihak pelapor itu tentu kita catat. Bahwa mengeluhkan mengapa barang bukti ijazah Pak Jokowi itu tidak disita. Nah, itu. Nah, kita tentu bisa melihatnya bagaimana aturan mainnya dulu. Nah, ini pada aspek formal. Sejauh yang kita cek sebelum pun gelar perkara khusus memang posisi perjalanan penyelidikan itu sudah cukup panjang dan pihak-pihak yang dimintai klarifikasi keterangan juga banyak. Paling tidak kan ada 3 orang, benda dan ahli. Nah, benda-benda dokumen-dokumen yang kaitannya dengan proses kuliahnya Pak Jokowi, tidak hanya soal ijazah. Nah, yang diperiksa pun ke laboratorium forensik tidak hanya soal ijazah, tapi ada dokumen-dokumen lain yang itu bisa menjelaskan sesungguhnya Pak Jokowi ini ada proses kuliah atau tidak. Nah, baru menjelaskan bagaimana ijazahnya. Jadi ini sudah cukup luas gitu, cukup luas. Nah, tentu karena ini sekali lagi mendapatkan perhatian publik, maka ya kita tetap mendorong, meskipun hari ini katakanlah penyidik itu akan mengumumkan hasilnya seperti ini, berjalan seperti ini, tapi tetap kita mendorong bahwa penyidik untuk tetap responsif. Apapun yang menjadi saran-saran masukan publik tetap direspon saja. Barangkali ada hal-hal yang memang penting, ada logika baru yang dibangun oleh publik, sehingga memungkinkan kasus ini menjadi benar-benar pasti. Ya pasti, apakah memang tidak ada unsur pidana secara pasti atau memang masih ada ruang-ruang kecil, jarum-jarum kecil yang belum bisa kita temukan barangkali. Oleh karena itu kita tetap mendorong responsif meskipun pada akhirnya disimpulkan belum ditemukannya ada novum. Baik, Pak Bambang, tadi dikatakan sejauh ini tidak ada novum begitu ya. Apakah gelar perkara khusus ini bisa membuka kunci pintu keluar begitu dari kasus ini? Apakah kotak Pandora ya? Apakah ini hanya akan memperpanjang atau mengundur-undurkan waktu saja gitu? Ya, harapannya dengan gelar perkara khusus ini semuanya akan terbuka harapannya. Cuma ketika intinya masyarakat itu butuh transparansi kan, seperti itu. Bagaimana proses penyelidikan itu dilakukan. Karena kaitannya ini kan 2 posisi yang sangat berbeda kan. Satu terkait dengan scientific investigation, penyelidikan secara ilmiah. Kedua, kawan-kawan yang di sisi masyarakat ini sudah melakukan riset ilmiah gitu, penelitian ilmiah seperti itu. Ini 2 argumen yang sangat sebenarnya substansinya sama, tetapi ini adalah kontras. Satu terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian ini seringkali dipersepsi bias kepentingan. Sementara yang riset ini tentu mewakili sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang berdasarkan keilmuan. Tapi apakah kali ini gelar perkara khususnya bias kepentingan? Ada Ombudsman, ada Kompolnas, ada DPR RI, ada dari UGM, dari TPU, ada juga dari Pak Jokowi. Ya, lengkap apa begitu Mas? Iya benar, makanya dengan adanya gelar perkara khusus ini, apalagi kalau ini kemudian live gitu ya, disiarkan secara langsung. Walaupun nggak mungkin terbuka begitu. Harapannya terbuka gitu kan, jadi masyarakat bisa lebih paham gitu loh. Ini ada apa sih sebenarnya seperti itu? Karena kalau ditutup-tutupi, kita ini seringkali ada sesat berpikir otoritatif gitu loh, argumentum verusundiam ya, seperti itu. Artinya bahwa seringkali sesuatu yang dari otoritas yang memegang kewenangan itu sudah benar gitu.
perguruan tinggi, kepolisian ini memegang otoritas. Apa yang disampaikan selalu benar, kan tidak demikian gitu loh. Semuanya harus diuji melalui gelar perkara khusus ini. Harapannya ini semua diuji gitu loh. Dengan pengujian ini, kalau kemudian sudah kuat ya segera lemparkan ke kejaksaan sehingga lebih cepat clear dan masyarakat tidak diombang-ombingkan dengan isu-isu yang kalau ini sudah hasilnya capek sama saja, menurut Anda bakal clear nggak masyarakat ini? Makanya kekuatan argumen dari masing-masing pihak ini nanti di situ yang diuji gitu loh. Karena kalau selama argumen itu masih bisa dipatahkan oleh salah satu pihak, tentu akan memunculkan pertanyaan. Tapi Anda melihat secara prosedural, secara mungkin kemarin juga masing-masing pihak dihadirkan, itu sudah cukup menurut Anda? Saya rasa sudah sangat cukup, karena mereka mewakili masing-masing kepentingan kan, seperti itu. Baik. Saya ke Pak Yusuf. Kemarin Kompolnas juga mengatakan bahwa meminta untuk Barreskrim segera mengumumkan hasil dari gelar perkara khusus. Dari pengamatan Anda, kira-kira membutuhkan waktu berapa hari gitu? Karena sepertinya masyarakat juga mengharapkan kalau bisa sih hari ini gitu, di minggu ini gitu ya Pak. Iya. Gimana? Ya itu kan sebagai apa yang kita maksud itu kan wujud transparansi dan akuntabilitas. Ketika ada keluhan, ada keberatan dari salah satu pihak atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Barreskrim hasil penyelidikan itu, tentu kemarin dilakukan gelar perkara khusus itu kan salah satunya merespon karena ada pengaduan. Meskipun di dalam perkapnya itu tidak harus ada pengaduan, tapi ada mendapat perhatian publik, itu bisa menjadi dasar gelar. Nah, tentu semakin cepat semakin bagus. Tapi dalam perkap ada nggak sih diatur secara waktu atau administratif harus berapa lama setelah gelar perkara khusus dilakukan? Ya, itu tidak ada pengaturan waktu, termasuk penyelidikan itu sendiri sepanjang kasus itu belum daluarsa kan masih tetap terbuka. Ketika ada bukti baru yang itu diyakini oleh penyidik untuk dibuka kembali, itu kan tidak ada jeda batasan waktu sepanjang kasus itu tidak daluarsa. Nah, termasuk juga kaitannya dengan kapan menyampaikan hasil daripada gelar perkara khusus itu tidak ada hitungan waktu, hanya hitungan logika kita kan ini kan kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas. Ya, itu akan lebih bagus disampaikan bahwa hasilnya seperti ini, apapun hasilnya. Kalau memang masih sama seperti yang kemarin ya tidak masalah, tapi tetap kita dorong penyidik responsif saja. Hanya menjadi catatan, ini kan kaitannya dengan LP yang ada di Polda Metro Jaya, yang itu LP-nya Pak Jokowi terkait dengan pencemaran nama baik. Memang kesimpulan yang kemarin apabila kita masih sama bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana terkait dengan pengaduan ke Barreskrim yang menuduhkan Pak Jokowi terkait dengan ijazahnya palsu, itu tentu menjadi bahwa ijazah ini akan menjadi alat bukti, menjadi barang bukti bahwa ini tidak palsu. Nah, maka oleh karenanya laporan pengaduan yang ada di Polda Metro ini sebenarnya menjadi pintu. Tentu ada penetapan tersangka tentu pastinya, sehingga nanti di pengadilan akan bisa diungkapkan kembali. Cuma sekali lagi tentu ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat untuk menentukan apakah memang ada peristiwa pidana di dalam penyidikan kemudian ditingkatkan. Nah, ini juga masih dalam pengawasan Kompolnas. Nah, Pak, yang cukup menarik adalah tadi Pak Bambang bilang yang dikhawatirkan masyarakat adanya intervensi begitu. Sejauh mana Kompolnas bisa meyakinkan bahwa tidak ada intervensi dalam kasus ini? Sejauh pemantauan kami, kita mendengar dari masyarakat dan dari tingkat elitnya, apa yang terjadi pada saat ini murni adanya pengaduan di Barreskrim dan itu direspon, dilakukan penyelidikan yang cukup panjang. Jadi kita belum melihat ada satu hal-hal yang sifatnya intervensi bahwa ini sudahlah segera diakhiri. Segera disimpulkan. Nah, ini masih kami lihat masih cukup terbuka. Tapi gimana meyakinkan publiknya bahwa tidak ada intervensi di sana? Profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas. Kemarin dalam gelar perkara khusus itu terlihat. Karena yang hadir dari pihak eksternal itu kan tidak hanya Kompolnas. Ada Ombudsman, ada DPR RI, itu bagian dari wujud pihak eksternal yang bisa memastikan bahwa ini transparan dan akuntabel. Ini sebuah wujud. Nah, jadi kita lihat bahwa ini sangat terbuka penyidik. Oleh karena itu, keterbukaan ini tetap terus dijaga. Ketika pun masih ada keluhan-keluhan, ketidakpuasan itu tetap saja kita respon. Karena kasus ini memang menjabat perhatian publik. Oke. Pak Bambang, tadi dikatakan sebenarnya ini juga menentukan nanti bagaimana kasusnya di Polda Metro Jaya ini akan seperti apa ke depannya. Dari sisi Anda seperti apa? Tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Oke, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Bambang sebelum menjawab bagaimana nantinya kasus yang di Polda Metro Jaya. Tapi kalau dari sisi gelar perkara khusus kemarin kan sudah selesai. Tapi mungkin nggak sih nantinya dari sisi kotak Pandora hasil riset dari pelapor atau TPUA ini bisa dibuka? Dalam arti teman-teman Pak Jokowi yang beranggapan atau yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ini bisa dihadirkan juga. Selain kan kemarin dihadirkan bagaimana ijazah 3 teman lainnya begitu, Pak? Ya, tentu ijazah teman-teman Pak Jokowi itu bukan menjadi alat bukti kan. Makanya memang yang lebih penting itu ijazahnya Pak Jokowi gitu. Selama ijazah Pak Jokowi itu tidak hadir, tentu publik akan terus mempertanyakan gitu loh. Dan kawan-kawan TPUA maupun kawan-kawan Iya, karena dari sisi TPU kan menyatakan ada 3 teman lainnya mengatakan ijazahnya palsu. Ada juga dosen pembimbing yang mengaku ternyata tidak membimbing Pak Jokowi. Nah, itu kan perlu dihadirkan nggak sih? Benar, makanya ini kan kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan. Ini perdebatan antara nalar publik dengan prosedur formal, legal formal seperti itu. Kalau prosedur legal formal ya ini sudah selesai gitu, semuanya sudah lengkap, saksi sudah dihadirkan, terus kemudian kawan-kawan dihadirkan. Tapi kan nalar publik tidak menerima hal seperti itu. Makanya ini akan terus muncul perdebatan selama ijazah Pak Jokowi tidak hadir gitu loh. Makanya jalan satu-satunya pengadilan lah mungkin yang akan bisa menguji ini semua. Berarti kalau dari gitu. sisi Barreskrim menyatakan hasilnya sama aja, pengadilan versi lewat pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya mungkin begitu. Iya, iya benar. Ini yang di Polda Metro Jaya inilah yang harus dilempar ke pengadilan gitu loh. Memang ada pihak-pihak yang harus mengorbankan diri dalam tanda kutip kan seperti itu. Karena kalau kita melihat diri jadi tersangka maksudnya. Mengorbankan diri jadi tersangka. Kalau ingin kasus ini benar-benar sebagai pelajaran bagi publik ya, untuk mencerahkan publik terkait dengan ini gitu. Karena kalau yang kasus di Barreskrim penghentian penyelidikan itu sebenarnya tidak diatur dalam KUHP gitu loh, dan tidak bisa menjadi jurisprudensi juga. Fakta-fakta baru yang disampaikan oleh kawan-kawan TPUA itu belum diuji gitu loh. Makanya ini akan terus muncul perdebatan, tidak akan selesai di sini saja. Kalau kemudian tiba-tiba Polda Metro Jaya juga pasca gelar perkara khusus ini menghentikan seperti itu tidak akan menyelesaikan. Oke, kalaupun sebaliknya begitu ya, kita berandai-andai ketika memang Barreskrim mengumumkan bahwa tidak ada tindak pidana di situ, pasti dari pihak sebelah juga akan melakukan aksi lainnya begitu. Apa langkah yang bisa ditempuh sebenarnya ketika gelar perkara sudah dilakukan, gelar perkara khusus sudah dilakukan, apa aksi yang bisa mereka lakukan? Ini tidak pidana yang mana nih? Pencemaran nama baik atau yang di Barreskrim? Oh, yang di ijazah palsu. Ya, memang harus dibuka ya, harus dibuka gitu loh. Di Barreskrim sudah berhenti, dihentikan penyelidikannya. Ini tentu penghentian penyelidikan kan tidak menghentikan kasus seperti itu, karena kalau tiba-tiba ada laporan baru, kepolisian juga harus wajib untuk meneruskan lagi laporan tersebut gitu loh. Mungkin temanya saja yang berbeda gitu saja, topiknya saja yang berbeda, tetapi dengan laporan yang berbeda penyelidikan harus dibuka lagi gitu loh. Mungkin kasus kemarin dihentikan dan publik tidak bisa berkutik apa-apa. Aturannya memang seperti itu. Peraturan Kapolri 6 2019 mengatakan seperti itu, harus gelar perkara khusus. Dan bagi publik juga melihat ini tidak akan mungkin diangkat lagi gitu loh. Karena ya tadi ada persepsi bias kepentingan itu tadi seperti itu. Makanya lebih baik ada laporan baru yang di Barreskrim, kali yang di Polda Metro Jaya lanjutkan. Oke. Dengan catatan harus ada yang rela mengorbankan diri gitu, untuk jadi tersangka. Akhirnya untuk membuka kotak Pandora. Tanpa ada itu, ya ini akan terus berdebat terus, tidak akan ada selesainya gitu. Harus ada kelegowoan entah dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan atau dari pihak Pak Jokowi untuk ikhlas. Ini loh sudah biar masyarakat juga puas gitu loh. Pak Yusuf, jadi memang satu-satunya jalan adalah kalau kita boleh
menjadi ini ya, cenayang ya hari ini ya, melalui Polda Metro Jaya dengan kasusnya Pak Jokowi yang melaporkan pencemaran nama baik ini. Disitulah nantinya ijazah asli Pak Jokowi bisa diungkap kepada publik, karena kan kalau persidangan pasti terbuka biasanya ya. Ya kalau pada aspek untuk mendapatkan kepastian hukum bisa dijawab seperti itu melalui Polda Metro Jaya yang itu laporannya Pak Jokowi. Intinya kan posisinya kan ini sebenarnya saling lapor. Itu kalau hanya bicara kepastian hukum. Tapi kan hukum itu ada nilai dasar daripada, ada dua lagi nilai dasar tujuan hukum itu. Selain kepastian ada kemanfaatan dan keadilan. Nah, tentu pada dimensi yang lebih tinggi itu sebenarnya kan kemanfaatan dan keadilan. Nah kira-kira ketika nanti ada kriminalisasi yang artinya laporan Pak Jokowi itu dengan ditentukan hasil penyelidikan Bareskrim bahwa belum ada peristiwa pidana yang bisa ditafsirkan bahwa ijazahnya itu tidak palsu, itu menjadi barang bukti di dalam penyelidikan LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro. Pencemaran nama baik kan kepada yang menuduhkan. Nah, kalau bicara kepastian hukum itu ya harapannya seperti itu. Tapi kan nanti kemanfaatan, keadilannya sehingga dalam arti seperti apa kemanfaatan dan keadilan ya? Kan keadilan itu ada yang disebut keadilan restoratif. Nah, ketika memang ini ada unsurnya, tapi ketika ada dimensinya ditarik pada keadilan, nah, bisa terjadi nanti keadilan restoratif justice, Pak Jokowinya memaafkan dan sebagainya. Tapi ya memang kepastian hukumnya tidak mendapatkan. Sebenarnya kasus ini kepastian hukumnya bagaimana sih sebenarnya? Nah, kalau memang mau yang diharapkan kepastian hukum dan kemanfaatan publiknya itu mendapatkan kejelasan bahwa ini asli dan ini bahwa ini bukan palsu, bahwa ini palsu, ya memang upayanya bisa melalui pembuktian di LP-nya Polda Metro Jaya, yang itu pencemaran nama baik. Nanti dibawa ke pengadilan, barang bukti menyatakan bahwa ini mencemarkan nama baik, apa? Ini tidak palsu, misalnya seperti itu logikanya. Ya itu bisa, tapi bagaimana dengan keadilan? Nah, dalam hal ini ya keadilan yang paling penting kan keadilan para pihak itu. Para pihaknya yang di Bareskrim ada para pihak pelapor dan pihak terlapornya Pak Jokowi, di Polda Metro Jaya para pihaknya Pak Jokowi pelapor, terlapornya itu para pihak yang itu menjadi pengadu di Bareskrim. Nah ini kan bicara tentang keadilan, kedua belah pihak itu yang paling konkret utama. Nah ketika itu ditarik ke situ, itu bisa ada upaya restoratif justice. Oke, baik Pak Yusuf, ini kan menjadi perhatian publik kasus ini begitu ya, dan kita juga sudah tahu begitu bahwa polisi bekerja dengan kehati-hatian begitu. Kompolnas melihatnya seperti apa? Apakah memang polisi berhati-hati sekali untuk mengerjakan kasus ini karena pengaruhnya terhadap perspektif publik terhadap kasus ini ya? Betul. Citra juga ya. Kalau kami telaah hasil penyelidikan di Bareskrim itu, kehati-hatian itu cukup panjang. Penyelidikan fakta-fakta yang ingin diungkap itu cukup panjang dan hati-hati. Kekuatan pada scientific crime investigation-nya itu sangat terlihat. Nah, yang diuji di laboratorium forensik itu kan tidak hanya sekedar ijazah, tapi ada dokumen-dokumen lain yang itu menjelaskan proses kuliahnya Pak Jokowi itu benar atau tidak. Nah, fakta itu kan harus didapatkan. Itu memang penuh hati-hati. Nah, kita juga berharap yang di Polda Metro Jaya ini juga sama. Penyelidikan itu hati-hati, cermat, untuk menyimpulkan ada unsur pencemaran nama baik atau tidak. Karena tujuan daripada hukum itu kan tidak sekedar mendapatkan kepastian hukum, tapi ada kemanfaatan dan keadilan kedua belah pihak tentunya. Karena ini sebenarnya posisinya saling lapor. Yang satu di Bareskrim, yang satu di Polda Metro Jaya. Hanya yang kita inginkan kami sebagai pengawas itu memastikan karena ini kasus mendapat perhatian publik, publik tidak menjadi bingung dengan kesimpulan apapun pada akhirnya nanti. Kalau memang pun ada upaya restoratif justice pun nantinya, publik tidak bingung. Kalau upaya restoratif justice nantinya akan seperti apa, Pak? Ya, upaya restoratif justice itu kan kedua belah pihak mengakui dan itu memaafkan. Legowo ya sudah, mudah-mudahan mencabut laporan. Nah, selesai, maka akhirnya publik juga nggak melihat ijazah aslinya juga. Penyidikannya dihentikan. Tapi itulah hukum kan. Hukum itu tidak hanya kepastian, ada kemanfaatan, ada keadilan. Untuk publik barangkali kepastian dan kemanfaat ini yang dinantikan. Nah, bermanfaat bagi publik
Karena dengan media menyorot, publik bertanya-tanya, oh idenya Pak Jokowi palsu atau enggak ini sebenarnya? Itu kan publik. Tapi bicara tentang keadilan, ya kedua belah pihak ini yang paling konkret. Ya, kemanfaatan bagi masing-masing atau kemanfaatan bagi publik kan? Nah, itulah tantangan yang kita hadapi. Buat publik harus itu tantangan seperti penyidik itu. pada saat ini, kemanfaatan untuk publik atau kemanfaatan kedua belah pihak. Oke. Pak Bambang, ini udah lama loh. Dari beberapa tahun lalu juga sudah ada laporan terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Tahun ini juga laporan, saling lapor bahkan ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu sudah ada yang masuk penjara kan? Betul, karena buku Jokowi Undercover ya. Benar. Artinya ini akan terus bergulir karena kaitannya dengan politik kan. Tentu tidak bisa lepas dari sana gitu. Makanya selagi itu tidak dibuka, ini dampaknya juga akan tadi disampaikan Ratih terkait dengan citra kepolisian gitu loh. Kalau kepolisian benar-benar tidak bisa menjaga jarak dengan kepentingan, dampaknya akan menjadi blunder, bumerang bagi kepolisian itu sendiri seperti itu. Makanya memang penyelesaian kasus ini memang benar-benar harus transparan gitu, dan tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa hanya sekedar restorasi justice, harus ada sesuatu yang benar-benar dibuka sehingga ada asas kemanfaatan dari pada masa publik seperti itu. Oke, Pak Bambang, seberapa optimis Anda melihat bahwa kasus ini akan segera selesai? Tidak terlalu optimis sih saya. Karena lagi-lagi masih banyak bias kepentingan gitu loh, dari pihak kepolisian gitu. Masyarakat sangat paham sekali bahwa kepolisian kita ini masih terbawa dengan nuansa lama seperti itu, dengan masih dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Makanya itulah yang membuat publik tidak akan bisa menerima bila kemudian kasus ini tiba-tiba dihentikan gitu. Hanya sekedar restoratif justice seperti itu tidak akan. Baik, mungkin kita nanti nitip ke Pak Yusuf biar Barreskrim Polri didorong segera untuk mengumumkan hasil seperti apa ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.